apa makna liqa yang sebenarnya? Ya, kalau makna liqa kita pahami Bapak Ibu ya, berjumpanya hamba kepada Allah, hamba di bumi, Allah yang tadi alam mana, di aras atau di langit, itu tidak akan pernah kita berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Karena Allah itu amat sangat dekat pada diri kita. Ini saya antarkan dulu. Eh, Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul atau dekat? Untuk apa engkau tanyakan hal itu kepada aku tentang Allah jauh atau dekat?" Lalu sahabat tadi bertanya kepada Rasul kembali, "Ya Rasul, aku bertanya kepada engkau ya Rasul, apakah Allah itu jauh atau dekat?" Tujuannya, kalau memang Allah itu jauh ya Rasul di aras, di langit, ya, di Sidratul Muntaha, itu ketika aku bermunajat kepada Allah itu saya akan supaya suara saya itu agak keras. Karena memang Allah itu jauh. Kalau memang Allah itu dekat ya Rasul, tentu saya berdoa itu kepada Allah tidak perlu dengan suara yang keras, nyaring, cuma aku hanya cukup berbisik-bisik saja dengan Allah. Karena Nabi itu Bapak Ibu, dia menjawab itu tidak berdasarkan dorongan nafsunya, akan tetapi Nabi itu selalu menjawab sesuai dengan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam dirinya. Maka Rasulullah itu menunggu jawaban dari Tuhan. Karena memang Rasulullah itu telah dibukakan Allah tentang rahasia kepribadian dirinya. Apa kata Allah itu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, berbuat dan bersikap, melainkan beliau itu berbicara, berbuat dan bersikap berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam hatinya. Maka ketika itulah Rasulullah itu menunggu turunnya wahyu ya sehingga beliau bisa memberi jawaban terhadap sebuah pertanyaan seorang Arab Badui kepada dirinya. Ketika itu Bapak Ibu, turunlah firman Allah yang menjelaskan tentang dirinya itu jauh atau dekat. Apa kata Allah kepada Rasul? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada engkau tentang aku jauh atau dekat, katakanlah bahwa sesungguhnya aku itu adalah dekat. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, ini suatu jawaban yang akan diantarkan Rasul kepada seorang Arab Badui tadi. Bahwa Allah itu bukanlah jauh, tapi Allah itu dekat. Kemudian kalau kita berpikir dan merenung ke dalam lagi Bapak Ibu. Sekiranya Allah itu memang telah menghantarkan pemahaman dirinya kepada kita itu adalah dekat. Lalu dekat yang bagaimana Allah itu kepada kita? Maka Allah pun memberi jawaban kembali, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirimu ya dibandingkan ya dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Maksudnya, aku lebih dekat lagi dengan diri manusia ini ya dibandingkan dekatnya urat nadi itu yang sudah menempel pada tengkuk batang leher ini. Maknanya, jikalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata yang zuhir ini, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita, Bapak Ibu, dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Jikalaulah rasa itu dekat pada ruhani kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri kita. Jikalaulah hayat hidup itu dekat betul pada jiwa kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita jika dibandingkan dekatnya hidup itu pada jiwa kita. Begitulah Allah itu amat sangat dekat.
Maka jikalaulah Allah itu amat sangat dekat, maka disitulah Allah menjelaskan kepada kita sebagai bukti dan saksi terhadap apa yang kita lakukan. Makanya kehadiran Allah itu 24 jam mengawal dan mengawas akan diri kita ini. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya, di mana ada kamu, di situ ada aku. Ketika kamu berdiri, duduk, dan berbaring, disitulah nyatanya aku tuh pada dirimu. Karena segala yang wujud, segala yang nyata, termasuk dirimu, itulah kesempurnaan memandang akan rahasia nyatanya aku pada dirimu, kata Allah. Ya, disitulah letaknya. Kita dengan Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Sebab segala yang wujud, segala yang nyata, itulah zohirnya tempat memandang kenyataan akan diri Allah. Maka ketika itu Allah menjelaskan akan wujud nyatanya akan dirinya itu ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku meliputi akan segala sesuatu. Pada segala sesuatu itu, itulah tempat memandang nyatanya akan wujud rupa diriku yang bernama Muhammad, sempurnalah pada dirimu yang disebut insan. Begitulah dekatnya Allah tuh pada diri kita. Itu memahaminya. Makanya bahasa likok Bapak Ibu yang kita maknai yang sebenar-benarnya itu adalah likok dalam bahasa hakikat. Hakikat itu maknanya ketika wujud kita, nah ya, Ustaz langsung masuk kepada isinya. Ketika wujud kita sudah fana ke dalam wujudnya, ketika zat kita sudah fana ke dalam zatnya, ketika sifat kita sudah fana ke dalam sifatnya, ketika asma kita sudah fana ke dalam asmanya, ketika af'al kita sudah fana ke dalam af'alnya, maka ketika itu disebutlah namanya liqa. Jadi orang yang sudah fana wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifat Allah itulah yang disebut namanya dengan liqa itu.